Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu begitu tenang. Di lembah Mina, di antara gemericik angin dan bintang yang bertabur di langit, sebuah peristiwa besar terjadi. Peristiwa yang menjadi jembatan antara Mekah dan Madinah, antara dakwah dan kemenangan, Baiat Aqobah kedua. Setelah pertemuan pertama tahun sebelumnya, di mana 12 orang dari Yathrib telah membaiat Rasulullah SAW, dalam baiat Aqobah pertama, mereka kembali ke Madinah membawa cahaya iman. Mereka mengajarkan Al-Quran, menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala, dan menanti dengan rindu datangnya Nabi terakhir yang dijanjikan. Tahun berikutnya, musim haji kembali tiba. Namun kali ini, rombongan dari Madinah jauh lebih banyak. Mereka datang dengan tekad yang bulat. 73 laki-laki dan 2 perempuan, Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk berjanji setia, melindungi, dan mengorbankan diri mereka demi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diam-diam keluar dari Mekah pada malam hari, ditemani pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang saat itu masih musyrik, namun mencintai keponakannya dengan kasih keluarga. Al-Abbas membuka pembicaraan. "Wahai kaum Khazraj, kalian tahu bagaimana kedudukan Muhammad di tengah-tengah kami. Jika kalian sanggup melindunginya, maka lakukanlah. Tapi jika kalian akan meninggalkannya setelah membawanya ke negeri kalian, maka tinggalkanlah sejak sekarang." Mereka menjawab dengan mantap, "Kami mendengarkanmu, wahai Abbas." Lalu Rasulullah SAW berbicara dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Beliau menjelaskan bahwa baiat kali ini bukan sekedar janji iman, tapi janji perjuangan. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ishaq, "Baiatlah kalian kepadaku untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka dan benci, untuk menafkahkan harta kalian, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, serta menolongku ketika aku datang kepada kalian, sebagaimana kalian menolong diri dan keluarga kalian." Mereka pun berkata, "Apa yang kami dapatkan jika kami melakukan semua itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab singkat, namun mengguncangkan hati, "Surga." Jawaban itu membuat hati mereka bergetar. Maka satu demi satu mereka mengulurkan tangan, membaiat Rasulullah di bawah cahaya remeng malam. Itulah baiat Aqobah kedua, sumpah setia untuk membela Islam dengan jiwa dan raga. Diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham bahwa Rasulullah SAW memilih 12 nakib dari mereka sebagai pemimpin kelompok, menyerupai jumlah para pemimpin Bani Israel. Beliau bersabda, "Kalian adalah penanggung jawab atas kaum kalian, sebagaimana para Hawariyun bertanggung jawab kepada Isa putra Maryam." Namun di balik semangat itu, ada ketegangan yang sangat besar. Kaum Quraisy mendengar kabar bahwa orang-orang Madinah telah bersekongkol dengan Muhammad. Mereka marah dan ingin mengejar para Ansor. Maka rombongan Yathrib pun berlari menembus kegelapan malam, melarikan diri menuju jalan pulang. Tetapi Allah menjaga mereka. Tidak satu pun tertangkap. Setelah malam itu, Islam menemukan rumahnya. Madinah menjadi tanah harapan, negeri yang menampung Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin yang kelak hijrah dari Mekah. Peristiwa baiat Aqobah kedua adalah pondasi hijrah dan awal berdirinya masyarakat Islam yang adil, penuh kasih, dan taat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, "Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat kepadamu bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini menjadi penguat bahwa baiat bukan hanya kontrak politik, tapi perjanjian suci antara manusia dan Robnya. Begitulah generasi Ansor memahami iman. Mereka tahu bahwa iman bukan hanya kata di bibir, tapi janji yang ditebus dengan pengorbanan. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka,
Kembalilah kalian ke kampung halaman masing-masing dan bersabarlah. Aku akan menyusul setelah Allah memberi izin untuk hijrah. Maka mereka pulang dengan hati bergetar oleh cinta dan harapan. Tak lama setelah itu, perintah hijrah pun turun. Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, disambut dengan air mata kegembiraan oleh kaum Ansor di Madinah. Itulah awal sejarah Daulah Islamiyah yang penuh keberkahan. Dari sebuah lembah sunyi di Mina, lahirlah cahaya yang menerangi dunia. Baiat Aqobah kedua adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan yang menginspirasi hingga akhir zaman. Dan dari tangan-tangan para Ansor, Islam tegak. Karena cinta mereka kepada Rasulullah lebih kuat dari cinta kepada diri mereka sendiri. Maka mari kita renungkan, apakah kita hari ini sudah menjadi penolong agama Allah seperti para Ansor? Apakah kita siap membela kebenaran meski dunia memalingkan wajahnya? Semoga Allah jadikan kita bagian dari penerus baiat itu, pembela risalah Nabi dengan lisan, amal, dan hati yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.